Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan. Kita boleh menikmati hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita melakukan segala kegiatan kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Allah yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang kedua. Kita melihat bagaimana mujizat pertama yang Tuhan Yesus buat ya dalam satu pesta pernikahan ya. Dan ada orang berkata bahwa Tuhan sangat peduli dengan keluarga ya, di mana dalam keluarga ini yang berpesta ini jangan sampai mereka merasa malu karena kehabisan anggur ya. Jadi persoalannya memang mereka kehabisan anggur. Tetapi Tuhan tidak mau mereka malu dengan acara itu. Jadi Tuhan buat mujizat air menjadi anggur. Mari kita lihat firman Tuhan. Yohanes pasal yang kedua. Kita baca bersama-sama mulai ayat yang pertama. Ya, kalau sudah menemukan kita baca bersama-sama mulai ayat pertama, 1, 2, 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba?" Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita coba masuk kepada suasana pesta. Ya, kedua mempelai tidak mengerti apa yang terjadi. Ya, mereka tahu, mereka menikmati pesta. Tetapi pemimpin pesta ya secara petugas mengerti bahwa ada masalah dalam acara itu. Masalahnya adalah mereka kehabisan anggur ya. Mereka kehabisan anggur. Kekurangan anggur. Di ayat 3, ketika mereka kekurangan anggur. Nah, rupanya kalau kehabisan anggur, kekurangan anggur, ini ada pesta, bukan mulai baru pesta ya, tapi ini akhir ya, mulai terakhir. Jadi setelah konsumsi, makan minum seperti itu, mereka minum anggur, dan itu satu kebiasaan ya, satu tradisi yang mereka harus lakukan, dan itu rahasia keberhasilan juga ada di situ. Ya, bagaimana pesta itu akan dipuji kah, akan dikagumi orang kah, akan disanjung kah, ada di situ. Jadi kalau mereka akan kekurangan, ini akan jadi bahan omongan. Ini bikin pesta kok nggak persiapan lah, apalah segala macam ya, anggurnya kok habis. Mungkin ada yang akan kecewa, ya. Dan Yesus tidak mau mengecewakan ya yang empunya pesta itu, ya, secara kedua mempelai yang berbahagia itu. Nah,
Di situ ada Yesus. Di saat mereka kekurangan anggur, di saat mereka kehabisan anggur, dan di situ ada Yesus. Bukan hanya ada Yesus saja, tapi ada Ibu Yesus. Nah, kita melihat peran mereka di sini. Ibu Yesus paham apa yang terjadi, mengetahui situasi kondisi itu, dan mengerti kesulitan yang dialami oleh mereka, keluarga yang berpesta. Nah, secara petugas-petugas, pelayan-pelayan. Nah, Ibu Yesus juga tidak mau mengecewakan orang-orang yang ada di situ, secara khusus yang punya pesta, di mana mereka sedang berbahagia. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibu Yesus? Di ayat 4, di ayat 3, nah, mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Apa artinya? Membawa persoalan itu kepada Yesus, membawa pergumulan itu kepada Yesus. Bukan Ibu Yesus yang bermasalah, bergumul, punya problem, tidak. Tetapi yang punya pesta. Tetapi Ibu Yesus mengerti kondisi itu, dan dia tahu di situ ada Yesus. Ya, Yesus yang bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, kalau mau segera membeli anggur, tidak ada kesempatan lagi. Ya, kemungkinan besar juga nggak ada yang akan jual anggur yang sebanyak yang dibutuhkan, atau juga mungkin dana bisa kurang. Kita nggak ngerti, tetapi ya dibutuhkan gerak cepat. Ya, ini kan lagi minum nih, lagi dibagikan anggur, ternyata habis. Masih ada yang belum minum anggur, masih ada yang belum kebagian. Terus bagaimana dong? Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus datang kepada Yesus mengadukan persoalan ini. Mereka kehabisan anggur. Ya, Yesus mengerti apa yang dirindukan oleh Ibu Yesus itu. Supaya Yesus melakukan sesuatu pada saat itu. Memang Yesus berkata, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Nah, di sini kalau kita melihat bagaimana Yesus memberikan satu pertanyaan kepada Ibu Yesus, dan pertanyaan itu tidak menggoncangkan Ibu Yesus, Maria. Jadi tidak menggoncangkan Ibu Yesus. Ya, Ibu Yesus percaya, yakin bahwa hari itu akan ada tindakan yang luar biasa, perbuatan yang luar biasa yang akan memuliakan nama Tuhan. Dan Ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Nah, pertanyaan daripada Yesus, mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba? Dijawab dengan tindakan yang spektakuler, yang luar biasa daripada Ibu Yesus. Ibu Yesus bukannya luntur permintaannya, bukan jadi ya udahlah kalau begitu kita pulang aja, bukan. Tetapi ini suatu tindakan iman yang luar biasa, dan juga nanti diikuti oleh pelayan-pelayan itu. Apa yang Ibu Yesus katakan? Di ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi ada satu keyakinan daripada Ibu Yesus bahwa Yesus akan melakukan sesuatu pada waktu itu, dan dia minta kepada pelayan-pelayan supaya taat kepada Yesus, supaya dia melakukan apa yang Yesus katakan. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Ya, menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 uyung. Ada tempayan, isinya apa? Disuruh mengisi air. Ini luar biasa. Nah, kita lihat sekarang dari sisi pelayan-pelayan. Ya, mereka mendengar apa yang Ibu Yesus katakan. Kalau nanti Yesus berkata, lakukan. Mereka juga mengikuti apa yang Yesus katakan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Oke, sekarang kami isi penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta.
lalu mereka pun membawanya. Kalau saya merenungkan ini pelayan-pelayan ini luar biasa. Ini air kok dibagi, kenapa sih? Kan yang kita butuhkan anggur, bukan air. Kita kehabisan anggur. Yesus bilang isi aja tempayan-tempayan dengan air. Oke, kami isi, sekarang bagikan. Wah, kadang-kadang di sini dibutuhkan satu keyakinan yang sungguh-sungguh untuk melakukan satu tindakan. Kalau kita nggak percaya, ya maka kita tidak akan lakukan. Jadi disinilah kita melihat iman daripada pelayan-pelayan ini, di mana mereka mau taat melakukan apa yang Yesus katakan. Kalau mereka tidak percaya, bisa saja bertanya, ini ada apa? Ntar kita ditertawain. Ini bagaimana? Kok air diisi tempayan kemudian suruh dibagi-bagikan? Ini akan dipermalukan kita. Dan ini satu hal yang luar biasa. Tetapi mereka taat, oke, kita lakukan. Nah, ketaatan mereka melakukan apa yang Yesus katakan. Lihat hasilnya apa? Mujizat terjadi. Ya, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Jadi pemimpin pesta mencicipi, wow, anggur yang terbaik. Tapi dia tidak tahu ini dari mana. Kok masih ada anggur, bahkan yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Padahal mungkin saja sudah ada bisikan, anggur habis. Ini kan pemimpin pesta, dia harus tahu semua. Ini koordinator pesta, dia harus tahu semua. Ya, dia tidak tahu dari mana ini anggur. Tadi sudah habis, kita kurang anggur. Ya, tetapi pelayan-pelayan itu tahu dari mana anggur itu. Mereka tahu ini perbuatan Tuhan yang luar biasa, perbuatan Yesus yang luar biasa. Dan mereka hanya taat kepada perintah Tuhan. Mereka hanya mau melakukan perintah itu sekalipun tidak masuk akal. Ini tidak mudah, Bapak Ibu. Seseorang melakukan perbuatan yang tidak masuk akal, ini tidak mudah. Inilah menjadi penghalang bagi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Seringkali kita mulai berpikir, apakah bisa? Apa benar? Bisa enggak? Mulai kita berpikir, logika kita ya bereaksi atas satu perintah. Jika perintah itu tidak masuk akal, maka kita tidak mau melakukannya. Walaupun kita tahu, iya kita percaya akan ada mujizat, tapi seringkali kita goncang dan tidak mau melakukannya. Untuk apa mengisi tempayan-tempayan itu dengan air, kemudian membagikan kepada orang-orang? Itu kan air, bukan anggur. Yang kita butuhkan anggur. Tetapi ketaatan ya daripada pelayan-pelayan menghasilkan mujizat. Ketaatan kita kepada perintah Tuhan, ketaatan kita kepada firman Allah akan menghasilkan mujizat. Sesuatu yang tidak mungkin secara manusia, tidak mungkin secara pikiran kita, tetapi itu mungkin bagi Tuhan dan mungkin bagi orang yang percaya. Amin. Mungkin. Hanya ini persoalannya, adakah kita mau melangkah? Ibu Yesus mengerti situasi yang ada. Ibu Yesus tahu bahwa Yesus ada di situ. Ibu Yesus berharap sesuatu terjadi. Dan dia meminta sesuatu kepada Yesus dengan penuh keyakinan bahwa akan terjadi mujizat. Nah, Ibu Yesus melakukan sesuatu bagiannya. Dan pelayan-pelayan juga melakukan bagiannya. Dia percaya taat kepada apa yang Yesus katakan. Nah, ketaatan ini menghasilkan mujizat. Dari bagian Yesus, dia lakukan perintah itu. Dia berfirman, dia berkata-kata, dia buat sesuatu. Tetapi itu terjadi juga oleh karena ada respon positif dari pelayan-pelayan. Bagaimana kita dengan kehidupan kita hari lepas hari? Adakah kita mau mengerjakan sesuatu seperti pelayan-pelayan ini
yang mau mendengarkan firman Allah, yang mau mendengarkan suara Tuhan, yang taat mengerjakan sesuatu sekalipun secara akal tidak masuk akal memang. Tidak mungkin. Impossible. Tetapi karena mereka tahu yang diperintahkan oleh Yesus, ya kepada mereka akan menghasilkan sesuatu, yang penting taat saja. Ya, yang penting taat saja. Nah, perubahan itu di mana? Apakah mereka ngambil air, langsung anggur dulu baru mereka masukkan? Tidak. Waktu mereka ambil air, masukkan ke tempat itu ya memang masih air. Mujizat itu terjadi ketika mereka mulai taat dan memberikannya kepada pemimpin pesta. Waktu pemimpin pesta itu bukan mencicipi air, tapi anggur. Ya, proses kapan, bagaimana, di mana, situasi apa, ya mujizat terjadi nggak jadi masalah bagi kita. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah taat melakukan perintah Tuhan. Amin. Ketaatan kita mendengar suara Tuhan, ketaatan kita melakukan firman Allah akan menghasilkan mujizat apapun persoalan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui pergumulan keluarga yang berpesta, pemimpin pesta, pelayan-pelayan, mereka bergumul ketika mereka kehabisan anggur. Tuhan Yesus ada di situ, hadir di situ. Ya, Ibu Yesus hadir di situ, murid-murid hadir di situ, dan ada para undangan yang lain hadir di situ. Dan Yesus tidak mau mengecewakan keluarga yang sedang berpesta. Hadirnya Yesus membawa sukacita, damai sejahtera, membawa kebahagiaan bagi kedua mempelai, bagi keluarga besar yang berbahagia. Yesus peduli kepada mereka. Persoalan pergumulan yang mereka hadapi saat itu teratasi oleh hadirnya Yesus, di mana para pelayan-pelayan taat kepada perintah Yesus, di mana Ibu Maria datang kepada Yesus memohon supaya Yesus melakukan sesuatu dalam acara itu, sehingga acara itu berjalan dengan baik. Persoalan teratasi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun bentuk persoalan kita, pergumulan kita akan teratasi manakala kita datang kepada Yesus. Yang pertama, datang kepada Yesus. Ibu Yesus datang kepada Yesus mengadukan persoalan itu. Yesus tanggap akan hal itu. Dan yang kedua, ya manakala kita mau mendengar suara Yesus dan taat perintahnya, pelayan-pelayan mendengar apa yang dikatakan Yesus dan melakukannya, terjadilah mujizat. Terjadi ya sesuatu yang luar biasa, dan dikatakan nama Tuhan dimuliakan. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Jadi ketika kita mengalami persoalan, mengalami pergumulan, secara manusia kita tidak sanggup lagi, tidak bisa kita mengatasinya atau menyelesaikannya, datanglah kepada Yesus. Bawa persoalan itu, bawa pergumulan itu, sampaikan kepada Yesus, kepada Tuhan yang sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Yang kedua, lakukan apa yang Yesus katakan. Lakukan firman Allah. Kita mau taat, kita lakukan walaupun tidak masuk akal. Lakukan kalau itu adalah firman Allah, lakukan. Taat melakukannya, maka mujizat terjadi. Ada jalan keluar yang Tuhan berikan terhadap persoalan kita, pergumulan kita. Dan melaluinya nama Tuhan dimuliakan. Melaluinya nama Tuhan diagungkan. Melalui persoalan itu, di mana ada jawaban daripada Yesus, kemudian orang mengatakan, wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita yang dalam hidup ini hari lepas hari diperhadapkan dengan persoalan pergumulan, dan ada kalanya memang kita pun tidak akan sanggup mengatasi dengan kekuatan diri kita sendiri. Untuk itu, mari melalui peristiwa mujizat yang pertama yang Yesus lakukan di Kana di Galilea ini mengingatkan kita bahwa apapun persoalan pergumulan kita,
bawa kepada Yesus, mengadulah kepada Yesus, sampaikan kepada Yesus. Dan yang kedua, kita mau belajar taat melakukan apa yang Yesus perintahkan, apa yang Yesus katakan, lakukan saja. Lakukanlah firman. Maka jalan keluar dari persoalan itu akan Yesus kerjakan bagi kita. Yesus akan buat bagi kita. Dan pada akhirnya kita akan memuliakan Tuhan melalui persoalan itu. Nama Tuhan akhirnya dimuliakan, diagungkan. Kira-kira begini, kita bergumul, kita mengalami kesusahan. Kita nggak mampu lagi, kemudian kita berdoa, Tuhan tolong. Dan terjadi mujizat. Karena kita mengalami pertolongan Tuhan, kemudian apa respon kita? Kita memuji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kami sudah diluputkan dari maut. Kami sudah mendapatkan pertolongan Tuhan. Kami sudah mendapatkan berkat yang luar biasa. Puji Tuhan. Biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Mari bawa segala beban pergumulan kita kepada Tuhan. Percayalah mujizat itu masih ada sampai saat ini. Dia, Yesus Tuhan, melakukan yang terbaik bagi kita. Mari kita taat kepadanya dan minta kepadanya. Ya, mintalah, maka dia akan memberikan kepada kita.